Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Razmi dengan NIM 211201201301316. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka menyelesaikan final exam mata kuliah probabilitas dan statistik, saya akan mencoba menjelaskan teori permutasi dan juga kombinasi. Pertama-tama kita akan mengenal dulu apa itu permutasi. Permutasi merupakan kemungkinan penyusunan dari terjadinya peristiwa yang berurutan dari beberapa elemen yang berbeda dalam suatu himpunan. Dan satu susunan akan tersusun dari elemen yang sama dengan susunan lain, yang membedakan adalah urutan dari elemen tersebut. Untuk rumus umum dari permutasi, penulisannya adalah P, kemudian N kecil dan K kecil. Cara membacanya adalah N permutasi K, di mana penjabaran dari rumusnya adalah N faktorial dibagi N min K faktorial. Untuk N sendiri yaitu jumlah pilihan keseluruhan yang dapat dipilih atau ruang sampel dari himpunan. Kemudian K adalah jumlah pilihan yang sesuai dengan kriteria atau event. Kemudian jenis permutasi ada 5. Pertama, permutasi seluruh elemen berbeda. Kedua, permutasi sebagian elemen. Ketiga, permutasi sebagian elemen sama. Keempat, permutasi siklus. Dan terakhir, permutasi perulangan. Kita ke permutasi yang pertama dulu. Permutasi seluruh elemen berbeda. Untuk penulisan notasi permutasi ini sama seperti rumus umum dari permutasi, P kemudian N kecil dan K kecil. Yang membedakan adalah kondisi di mana K akan sama dengan N, sehingga penjabaran rumusnya akan menjadi N faktorial. Untuk contoh soalnya, pada sebuah pertemuan khusus beranggotakan 5 wakil dari sebuah negara, akan dipasangkan bendera dari setiap wakil. Berapa banyak cara menyusun tiap lambang tersebut? Bisa kita ketahui di sini terdapat 5 wakil dari sebuah negara, maka N-nya adalah 5. Dan bisa kita langsung substitusikan ke rumus permutasinya. Lanjut ke jenis permutasi yang kedua, yaitu permutasi sebagian elemen unsur. Di mana tiap permutasi akan terdiri dari K unsur dari N elemen. Ini merupakan rumus umum dari permutasi, di mana N faktorial dibagi N min K faktorial. Contoh soalnya adalah, Angkatan Laut memiliki 5 orang korporal. Jika dari 5 orang tersebut akan dipilih satu untuk menjadi kepala dan wakil kepala, berapa banyak cara menentukannya? Untuk ruang sampelnya sendiri di sini ada 5 orang korporal, maka N-nya adalah 5. Kemudian untuk K-nya ada kepala dan wakil kepala, sehingga K-nya didapatkan 2. Bisa kita langsung substitusikan ke rumus permutasinya. Untuk jenis permutasi yang ketiga, yaitu adalah permutasi sebagian elemen sama atau identik, di mana terdapat beberapa unsur yang penyusunannya itu sama. Di sini untuk penulisan notasinya, bisa kita lihat P kemudian dalam kurung N, K1 sampai KT. Untuk penjabaran rumusnya menjadi N faktorial dibagi K1 dikalikan K2 dikalikan sampai dengan KT faktorial. Untuk contoh soalnya sendiri, jika terdapat kata Attack on Titan, berapa banyak cara untuk menyusun kembali kata tersebut? Untuk ruang sampelnya sendiri bisa kita lihat terdapat 13 huruf yang menyusun Attack on Titan. Lalu ada 3 huruf A yang sama, maka K1 akan menjadi 3 faktorial. Lalu T ada 4 huruf yang sama, maka K2-nya adalah 4 faktorial. Lalu N ada 2 yang sama, maka K3-nya adalah 2 faktorial. Sisanya karena cuma 1 hurufnya, maka K-nya menjadi 1 faktorial. Lalu untuk jenis yang keempat, permutasi siklus atau siklis, yaitu permutasi elemen model melingkar. Untuk penulisan notasinya, P kemudian N kecil, K-nya diganti dengan siklus. Untuk penjabaran rumusnya menjadi N-1 faktorial. Untuk contoh soalnya sendiri, dalam sebuah rapat dihadirkan 7 orang tamu. Jika rapat tersebut dilakukan pada sebuah meja bundar, berapa banyak posisi duduk para tamu tersebut? Bisa kita lihat N-nya di sini ada 7 orang tamu, kemudian ada clue meja bundar. Clue ini yang menunjukkan kita perlu menggunakan rumus permutasi siklis. Oleh karena itu, kita bisa langsung substitusikan N-nya ke rumusnya. Untuk jenis yang kelima, yaitu permutasi perulangan. Untuk penjabaran rumusnya akan menjadi N pangkat K. Untuk contoh soalnya, ayah ingin menyusun 5 susunan buah pada keranjang buah. Buah tersebut terdiri dari apel, jeruk, mangga, dan anggur. Berapa jumlah kemungkinan susunannya? Bisa kita lihat untuk ruang sampelnya ada 5 susunan buah, maka N-nya adalah 5. Lalu jenis buahnya ini adalah K, yaitu apel, jeruk, mangga, dan anggur. Maka untuk solusi dari persoalan ini adalah 5 pangkat 4. Maka bisa kita langsung substitusikan ke rumus permutasinya. Oke, untuk penjelasan permutasi sudah selesai, kita lanjutkan ke kombinasi. Apa itu kombinasi? Kombinasi merupakan kemungkinan yang terjadi pada proses pemilihan beberapa ataupun seluruh objek dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan dari pilihan. Untuk kombinasi sendiri hanya memiliki satu jenis, tapi dalam suatu persoalan dapat dimodifikasi sehingga ada beberapa kombinasi yang dapat digunakan. Untuk rumus kombinasi mirip seperti permutasi, notasinya tulisan ada C, kemudian N kecil di atas, dan K kecil di bawah. Untuk penjabarannya adalah
n faktorial dibagi k faktorial dikalikan dengan n min k faktorial. Lalu kita akan masuk ke contoh soal dari kombinasi. Dari 4 gelas besar dan 3 gelas kecil akan diambil 2 gelas dari masing-masing jenis gelas. Berapakah jumlah cara pengambilan gelas tersebut? Maka untuk solusinya kita akan membagi dua, ada gelas besar dan gelas kecil. Untuk pengambilan 2 gelas dari masing-masing jenis gelas, kita akan jadikan K. Untuk 4 gelas besar dan 3 gelas kecil, kita jadikan N, atau ruang sampel. Lalu untuk kombinasi gelas besar, maka 4 kombinasi 2, didapatkan 6. Lalu untuk kombinasi gelas kecil, 3 kombinasi 2, didapatkan 3. Lalu untuk kombinasi akhirnya, dikarenakan pengambilan 2 gelas dari masing-masing jenis gelas, yaitu gelas besar dan gelas kecil, maka kombinasi gelas besar akan dikalikan dengan kombinasi gelas kecil. Maka didapatkan 18. Sehingga banyak cara pengambilan gelas adalah 18 cara. Kemudian setelah kita memahami apa itu permutasi dan kombinasi, kita bisa menyimpulkan perbedaan dari permutasi dan kombinasi. Pertama, permutasi merupakan kombinasi yang terurut, sedangkan kombinasi merupakan nilai yang acak. Kedua, permutasi itu memiliki ciri khas urutan, penempatan posisi, ataupun jabatan. Sedangkan kombinasi itu memiliki ciri khas nilai yang acak. Terakhir, permutasi biasanya digunakan untuk menyelesaikan persoalan pengaturan maupun penyusunan, sedangkan untuk kombinasi digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pemilihan ataupun pengambilan. Sekian penjelasan teori permutasi dan kombinasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.